A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mendiskusikan tentang kebaikan dan keutamaan bagi orang-orang yang rutin mudawamah membaca Al-Quran setiap hari. Yang pertama, bagi orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan ketenangan hati pada diri mereka. Bacaan Al-Quran memberikan ketenangan hati. Dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Membaca kitab suci Al-Quran pada hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ini dikuatkan hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Sehingga untuk yang sedang galau, silahkan membaca Al-Quran, mudah-mudahan hatinya menjadi lebih tenang. Kemudian keutamaan lainnya, kebaikan lainnya adalah bahwa setiap huruf Al-Quran mengandung kebaikan yang luar biasa banyak. Bukan hanya satu kata, tapi setiap huruf dalam Al-Quran itu mengandung kebaikan dan pahala yang berlipat-lipat. Dalam sebuah hadis dari riwayat Tirmizi dijelaskan, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tetapi alif itu satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kebaikan dan pahala juga bagi orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala yang berlipat-lipat. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga mungkin sebagian kaum non-Arab tidak akan mendapatkan sedikit kesulitan. Namun Allah Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa, para hadirin berbahagia, kemudian membaca Al-Quran juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat adalah usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudarat bagi orang lain. Sehingga bagi sebagian orang, kiamat akan menjadi hari yang sangat menakutkan. Namun bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bacaan tersebut akan datang menolongnya dalam bentuk syafaat. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, orang-orang yang rajin dan rutin membaca Al-Quran itu menjadi kemuliaan bagi orang tuanya nanti di surga. Sebuah hadis dalam Mustadrak Al-Hakim dijelaskan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya berkata, karena apa kami diberi pakaian kemuliaan seperti ini? Maka dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Subhanallah ya. Anak soleh dan solehah tentunya merupakan impian setiap orang tua. Mereka berharap dengan kesalahan anaknya itu mampu memberikan kebaikan bagi orang tuanya di akhirat nanti. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, bacaan Al-Quran juga menjadikan manusia itu menjadi lebih baik kualitasnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran
serta mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya mendatangkan pahala lebih besar dari sholat sunnah. Dalam sebuah hadis hasan riwayat Ibnu Majah disebutkan, wahai Abu Dzar, kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik dari kamu sholat 100 rakaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai usaha manusia dalam mempelajari Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Maka dalam hadis di atas disebutkan pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 100 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.